Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sadaqallahul azim. Baik jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah makin lancar bacaan kita. Semoga ini pertanda baik ya. Allah SWT meridhai kita untuk senantiasa meningkatkan berta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, memperbaiki bacaannya ya. Kita belajar pula untuk memahami makna dan kandungan serta penjelasan ayat-ayat yang kita baca insyaallah. Dan mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan ya, untuk istiqomah dalam melaksanakan, mempraktekkan pesan dan anjuran Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua milik Allah. Kalau semua milik Allah berarti rumah kita milik siapa? Hah? Rumah kita milik siapa? Katanya nggak ada pengecualian nih, milik Allah semuanya. Ya milik Allah. Istri kita, anak kita, semuanya milik Allah. Dititipkan. Jadi konsep ini mesti kita pahami supaya kita itu tidak jumawah, tidak sombong, tidak seenaknya, karena semuanya adalah titipan. Sudah sering saya sampaikan bahwa titipan itu ada dua kewajiban yang harus kita lakukan ya. Yang pertama apa? Menjaga dan memelihara, karena namanya titipan. Jadi yang dititipi itu mesti melihara. Kita sudah dititipi hafalan Al-Quran. Bagi yang sudah hafal, sudah pernah disetorin, kewajibannya bagaimana? Murajaah, memelihara, merawat. Jangan sampai yang nitipin marah karena kita nggak menjaga. Kewajiban yang kedua apa? Mengembalikan. Namanya titip, kan ditarik lagi. Makanya kalau cara memahami seperti ini ya, kita nggak mungkin akan stres ketika diambil satu persatu titipan itu. Justru malah bahagia seperti tukang parkir. Itu ada analogi yang bagus itu ya. Tukang parkir itu kan dititipin mobil bagus-bagus, motor bagus-bagus, tapi ketika satu persatu diambil itu nyesel nggak tukang parkirnya? Malah senang, makin ringan bebannya. Tolong pahami ini ngaji ini seperti ini. Jadi semuanya titipan. Makanya orang Islam itu nggak ada stres sebenarnya. Ada virus corona, stres nggak? Iya enggak lah. Iya. Ya. Ma asabaka min musibatin illa bi'idznillah. Ya. Jadi musibah yang ada itu karena izin Allah. Insyaallah. Karena nggak diizinkan Allah ya nggak jadi. Ya. Semuanya atas izin Allah, nggak ada stres, nggak ada apa. Ayil jami'u milkun lahu wa 'abidun. Ya, semuanya milik Allah dan hamba-hamba Allah. Abid itu artinya penyembah-penyembah Allah. Abidun, ya, orang yang menyembah Allah. Jadi semuanya milik Allah dan semuanya hamba Allah ya. Nah, kalau semuanya milik Allah, semuanya hamba Allah, maka wa ilallahi, ya, jadi kepada Allah, hanya kepada Allah turja'u, dikembalikan al-umur, segala urusan ya. Jadi hanya kepadanya, kepada Allah turja'ul umur, ya, segala urusan dikembalikan. Masya Allah. Coba kalau kita pahami, nggak ada stres. Kenapa orang stres, bunuh diri, depresi? Ya, kurang pinter aja, kurang paham
ya, kurang alim, kurang paham. Kalau yang paham yang enggak ada, adem. Karena agama ini diturunkan agar kita adem, agar kita bahagia. Ya. Ada pengajian kok makin menjadikan orang tidak bahagia, perlu dipertanyakan itu. Ada pengajian kok pulang sama istrinya malah bertengkar gara-gara berbeda. Yang satu kalau manhaj ya, yang satu kunut, yang satu enggak, yang satu kalau witir langsung 3, yang satu 2 tambah 1. Padahal kalau di runut sama saja. Kan yang witir 2 sama tambah 1 itu kan rakaataini minal witri, 2 rakaat dari witir, kan bagian dari witir. Makanya ulama-ulama dulu itu ya sudah benar. Atau salasa rakaatin, silakan. Ya ganjil. Makanya kalimatnya harus minal witri. Jadi 2 rakaat dilakukan bagian dari witir, karena nanti masih ada ditambah 1 lagi jadi 3. Itu soal bahasa sebenarnya Pak, ya nggak usah dipertentangkan. Ya tentu kalau kita bilang yang afdol yang mana ya tergantung ya gini, jangan dipertentangkan. Karena ada yang seperti itu, gara-gara itu sampai rumah bertengkar, bercerai. Pengajian kok jadi malah bikin orang bercerai, kira-kira gimana itu? Iya, kan harusnya tidak seperti itu. Ini yang saya maksud ya. Saya di mana-mana ini kampanye seperti ini, karena saya punya teman sampai seperti itu. Yang satunya ngajinya ya sama Quran, sama ngaji Bukhari, ngaji itu juga, tapi kok jadi beda sampai bercerai. Ketika saya tanya kenapa, wah sekarang sudah beda aliran katanya. Masya Allah, sampai cerai, beda manhaj. Jangan makin runyam nih ya. Iya. Masya Allah, maksud saya jangan seperti itu. Masih bisa dikompromikan, semuanya milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah semuanya dikembalikan. Huwa al-hakim, Allah itu ya al-hakim, bahkan ahkamul hakimin, hakim yang paling adil itu Allah. Kalau di dunia ini ada hakim yang adil nggak kira-kira? Yang adil seadil-adilnya ada nggak? Wah ada, pasti ada celah, ada kekurangannya. Manusia yang maha adil siapa? Allah. Ya kalau mutusin perkara yang harusnya mengambil inspirasi dari firman zat yang maha adil, harusnya kan begitu. Ya walaupun ketika praktek itu masih saja ada celah, itulah manusia. Jadi usaha mendekati yang adil, kan begitu. Salah apa kata-kata saya ini? Usaha mendekati yang adil. Tanya Allah Al-Hakim, maha memutuskan, al-mutasarrifu fid dunya wal akhirah, yang maha mengatur. Mutasarrif itu ngatur ya, memanage, memaintain. Allah al-mutasarrif fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi yang ngatur semuanya ya, yang maha mengatur, yang aturannya itu maha benar, ya aturan Allah. Clear ya? Clear nggak? Clear. Clear. Clear apa clear? Clear. Clear. Allah. Masya Allah. Ya. Ini tolong kembalilah kepada Al-Quran dengan pemahaman ala minhajin nubuwah, minhajis sahabat, minhajil ulama. Ya, salafus saleh. Ya, dengan mengambil jalan Nabi Muhammad, mengambil jalan para sahabat, mengambil jalan salafus saleh, mengambil jalan para ulama mu'tabar, ulama yang mu'tabar, yang diakui ilmunya. Baik, yaitu pertama. Yang kedua, kuntum khairu ummah. Ini
deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mendeklar bahwa kalian ini, kita semuanya kaum muslimin, ya di sini maksudnya kuntum, ya kalian orang Islam. Ya karena khitabnya ini sudah orang Islam ini, orang Islam. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani nggak mungkin ini ya. Jadi audiennya orang-orang Muslim. Ya, kuntum ya khairu ummatin, kalian wahai orang-orang Islam disebutnya sebagai umat terbaik. Khairu ummah. Kenapa khairu ummah ini? Diingat-ingat dong nafsunya. Kenapa khairu ummah enggak khairu ummah? Jadi khobarnya kana yakunu, kuntum kana kuntum khairu ummah. Sambil diingat-ingat ya, i'rabnya diingat-ingat sedikit. Khobar kana itu mansub apa marfu? Mansub. Jadi khairu ummatin. Ya, sedikit lah. Jadi biar paham dikit-dikit. Kalau nggak banyak ya jangan tinggalin sedikit. Kalau banyak-banyak nggak cukup waktu. Ya. Sebagai umat terbaik, ukhrijat yang dikeluarkan, dilahirkan. Ya. Di apa lagi? Didohirkan, ya dilahirkan memang yang paling tepat. Linnasi, bagi segenap manusia. Berarti umat Islam itu umat terpilih, ya, umat terpilih yang telah diwariskan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Di surat Al-Fajr itu summa awrathnal kitab alladziina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Tapi hati-hati, kita sudah dipilih oleh Allah, tapi masih dibagi menjadi tiga. Ada umat Islam yang sering dzalimun li nafsi, padahal udah diberi kitab, udah beri Quran, tapi gak mau itu pakai Quran. Ketika dengar hukum Quran itu seolah-olah apa ya, alergi, ya seolah-olah apa ya, panas, gak mau dengar. Wa minhum muqtasid, ada yang tengah-tengah, ya, sedang. Wa minhum sabiqum bil khairat, golongan ketiga terbaik. Mereka yang orang terbaik yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu. Ya, ini tolong dicamkan baik-baik. Ay antum ya ummata Muhammadin, kalian wahai umat Muhammad. Kenapa ya ummata Muhammadin? Siapa bisa jawab? Ya, munadamu mudhaf, ya. Ummata Muhammadin. Kalau ummatu enggak pakai ya apa? Ummatu Muhammadin. Ada ya, yaitu kalau ada pada tarkib idhofah maka menjadi mansub. Contohnya ya Rasul. Hati-hati itu. Saya masih sering dengar ya Rasulullah. Salah apa benar? Salah. Bagi yang tahu nahwu ada ketawain tuh. Ustaz lagi yang ngomong itu. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Karena idhofah di situ. Ya Rasulah, hati-hati loh ya. Ini yang sudah khutbah, yang sudah jadi ustaz, hati-hati. Nanti diketawain sama netizen nanti. Wah, ustadznya nggak tahu nahwu, nggak pernah ngaji alfiyah, dia kan malu. Nggak pernah ngaji imriti gitu misalnya, ya. Nggak tahu sorok misalnya. Ya, janganlah kalau bisa ya. Ya dikit-dikit ya. Antum ya ummata Muhammad, ya, wahai umat Nabi Muhammad, khairul umam, ya, kalian adalah sebaik-baik umat. Li'annakum, karena sesungguhnya kalian anfa'un nasi linnas, ya, karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling bermanfaat. Iya, jadi seorang muslim itu orang yang paling bermanfaat kalau dia menjadi muslim yang benar-benar muslim. Al muslimu man salimal muslimuna min
apa? Lisanihi wa yadihi. Orang muslim kata Rasulullah, siapa mereka? Adalah orang yang muslim yang lain atau orang lain itu selamat dari ulah mulut dan tangannya. Jadi mulut dan tangan ini kan pengaruhnya besar. Apalagi sekarang. Kalau nggak hati-hati jaga mulut sama jaga tangan. Mulut bicara, tangan klik 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 klik. Ada WhatsApp nggak dilihat dulu bener apa salah, main chat aja, main kirim aja. Kena undang-undang IT nggak kalau yang ngirim itu Pak? Kena kan? Kena undang-undang juga itu. Kalau dia turut mengirimkan berita hoax, fitnah misalnya, kena itu, hati-hati. Maka kalau ada berita itu lihat dulu. Apa namanya dalam Islam? Tabayyun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik membawa berita, maka dicek dulu. Cek and recheck. Karena innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana anhu mas'ula, akan ditanya. Maka menjadi orang Islam yang benar-benar dia menjaga syariat Allah itu orang terbaik di dunia ini. Ya, kita bangga dong jadi seorang muslim. Karena disebut oleh Allah khairum umat terbaik. Di sini dijelaskan anfa'un nas linnas. Walihada qala, karena itu Allah berfirman ukhrijat linnas, ya. Jadi dilahirkan, dikeluarkan untuk segenap manusia. Ya. Sekarang ini orang banyak berbondong-bondong pengen deketin Islam. Di Cina ya sekarang. Ya. Kok orang Islam kok banyak yang nggak kena, ya walaupun mungkin 1-2 ada yang kena, tapi kok sedikit sekali, apa rahasianya? Ya iyalah, sehari semalam 5 kali tangan dicuci kan, betul nggak? Minimal itu, belum kalau mau makan lagi setelah makan. Cebok juga ada aturannya. Kalau yang lain ada nggak aturan istinja? Nggak ada, main kopat kapil aja itu. Undarkan. Iya, lari-lari aja itu. Obat apit jadi obat apit itu. Kalau Islam nggak ada itu. Ya ada istinja. Ya pasti lah, kan disebut ukhrijat linnas, ya. Khairum ummah. Kalau orang lain nggak ada istinja itu, walaupun kelihatannya ganteng-ganteng seperti itu, nggak pernah wudu, nggak pernah istinja, baunya luar biasa. Saya pernah dekatan sama, mohon maaf, orang bule yang nggak muslim ya, yang nggak Islam. Kelihatannya gagah, ganteng, putih, bersih, baunya luar biasa. Makanannya sembarangan, cepok nggak pernah. Ya kencing asal kencing aja. Lafar qabainal antara manusia dengan sapi nggak ada beda. Nggak ada istinja. Ya seperti itu kira-kira ya. Ya maka kalau masya Allah luar biasa, ini antum dipilih nih, ukhrijat linnas. Ya, jadi ukhrijat li ajlihim wa maslahatihim. Jadi dilahirkan manusia itu ya untuk kemaslahatan bagi manusia. Masya Allah. Ya. Rawah Al-Bukhari an Abu Hurairah. Jadi Al-Bukhari meriwayatkan ya dari Abu Hurairah, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas. Tatkala Abu Hurairah membaca ini ya, qala, dia mengatakan khairun nas ta'tuna bihim fis salasil fi anaqihim hatta yadkhulu fil Islam. Ya, menurut beliau jadi kaum muslimin dilahirkan ya untuk segenap manusia, ya, sebaik-baik manusia yang datang kepada mereka fis salasil fi anaqihim. Ya, manusia pada saat itu terbelenggu oleh apa? Oleh kebudayaan yang buruk. Ya, di sini disebut fisal fi anaqihim. Mereka terjajah, ya. Mereka tertindas. Yang lemah ditindas oleh yang kuat. Ya, di zaman jahiliyah Islam sebelum datang kan begitu. Ya, orang yang menang adalah orang yang kuat secara fisik, secara ekonomi, secara apa saja.
sehingga memperlakukan orang-orang yang lemah itu semena-mena, ya. Jadi wanita tidak dihargai sama sekali, bahkan banyak sekali yang ketika lahir dalam keadaan perempuan dikubur hidup. Itulah gambaran sebelum Islam datang. Maka benar kalau disebut terbelenggu lehernya oleh tradisi yang sangat tradisi yang sangat menjijikkan. Islam datang membawa ajaran yang luar biasa. Ya, Rasulullah datang dengan membawa ajaran yang sangat manusiawi yang luar biasa. Enggak ada penjajahan, bahkan perbudakan yang tadinya ada sedikit demi sedikit dihilangkan. Oleh siapa yang menghilangkan? Islam. Bangga kita menjadi muslim. Perbudakan di mana-mana ada pada saat itu. Bahkan sekarang ini masih ada. Saya punya teman, ya, kebetulan dia dosen pasca sarjana di Gunadarma sini, sering pelesiran ke luar negeri, ya, sering ke daerah sekitar Kamboja, kemudian Laos, Phnom Penh gitu ya, daerah-daerah situ. Ternyata masih banyak perbudakan di sana, dan itu nggak boleh disut oleh sembarang orang, dijaga ketat. Kebetulan dia kena tugas penelitian, jadi dia bisa itu masuk ke sana. Jadi anak-anak orang miskin dari India, dari Filipina, dari mana itu diperjualbelikan ternyata. Ya, diperjualbelikan. Jadi kayak ada pasar manusia ada, tapi gelap itu. Dan penjagaannya luar biasa. Kalau kita coba-coba itu, wah, mati masih itu. Mati masih. Itu nanti yang agak putih-putih, yang perempuan-perempuan itu nanti dijadikan PSK, kemudian yang laki-lakinya dijadikan pekerja-pekerja di perkebunan-perkebunan. Masih ada. Ya. Ya tentu bukan wilayah kaum muslimin, ya. Nggak ada. Kalau Islam nggak ada di sana. Itu ada rahasia itu ternyata. Tapi bisa diketahui. Itu cerita teman saya yang pernah melihat di sana. Bisa ada. Oleh Islam itu nggak ada yang kayak gitu, ya. Itu bukan Islam. Masya Allah. Nah, apa ini tugasnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ya. Jadi karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Tolong pahami ini, satu paket itu. Jangan Anda senang amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya nggak mau. Karena yang beresiko itu nahi mungkar. Maka teman-teman FPI, ya, Habibuna Habib Rizik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya risikonya besar. Ya, karena nahi mungkar. Kalau yang hanya ngajak kepada kebaikan, ayo kita baik, wah, itu enggak beresiko. Tapi resiko itu datang tatkala sudah nahi mungkar. Tapi apakah kemudian alasan itu kemudian nggak ada yang nahi mungkar? Gimana kira-kira? Hancur. Kan ini satu paket. Insyaallah. Satu paket itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman kemarin sudah saya sampaikan, dalam bernahi mungkar itu ada aturannya. Ya, ini yang harus kita perhatikan juga. Ya, walaupun nahi mungkar, tapi kalau aturannya kasar begitu, ya, ini juga akan mendatangkan persoalan. Walaupun tafaddun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Ya, Rasul pernah diingatkan kalau engkau keras hati, ya, dalam menghadapi audien, dalam menghadapi masyarakat, ya, faddun walidul qalbi lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Nah, kalau begitu harus di format dengan sebaik mungkin, ya, sehingga bisa diterima. Tapi panjang urusan itu sebenarnya, kalau kita bahas panjang itu waktunya kita singkat-singkat, ya.
Wa hadza bayanun liwajhil khairiyati. Ini adalah penjelasan ya dalam apa kebaikan. Ka'annahu qila as-sababu fi kaunihim khairu ummatin hadhil khisal al-hamidah. Al-hamidah. Ya, penjelasan tentang kebaikan seolah-olah dikatakan jadi kenapa kalian disebut khairu ummah ya? Ya karena apa namanya qadhiyah yang terpuji ini atau tugas yang terpuji ini yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalian disebutkan khairu ummah itu karena apa? Karena ada amar ma'ruf nahi munkar, itu maksudnya begitu. Ya. Ruyan Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Dia diriwayatkan dari sahabat Umar. Ini ada athar, ada athar, hadis athar dari sahabat Umar annahu qala. Sahabat Umar pernah berkata begini, man sarrohu ayyakuna min hadhil ummah falyu'addi syartallahu fiha. Barang siapa bagian dari umat ini, maka ia harus ya memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut. Nah, kalau ingin menjadi bagian dari umat Islam, maka syarat amar ma'ruf nahi munkar itu nggak boleh ditinggalkan. Itu maksudnya. Ya, syarat Allah dari syarat ini amar ma'ruf nahi munkar. Sampai-sampai sahabat Umar begitu, barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka amar ma'ruf nahi munkar itu yang harus dilakukan. Jangan menang baik di rumah. Pak sama pengen menang baik di rumah, diem baik, nggak mau bergerak, nggak mau berdakwah, itu bukan karakter kaum muslimin. Kalau kaum muslim itu harus bergerak, ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Itu baru seorang muslim. Ya. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Ya, kemudian Allah Taala melanjutkan, ya sekiranya beriman. Walau amana ahlul kitabi, orang-orang kitab, lakana khairan lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Maksudnya apa? Ay law amanu bima unzila ala Muhammadin wa saddaqu bima jaa bihi lakana dzalika khairan lahum fid dunya wal akhirah. Kalau mereka mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawanya, maka pasti dia akan menjadi orang terbaik fid dunya wal akhirah. Apa maknanya jadi masuk Islam begitu. Akan khairul lahum. Tapi minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya. Sebagian di antara mereka kemudian menjadi beriman, tapi mayoritas mereka tetap dalam kefasikan. Ai minhum fi'atun qalilatun mu'minah. Kan Najasyi wa Abdullah ibn Salam. Ini dicontohkan. Orang-orang kita pada saat itu sedikit yang kemudian mengikuti Islam, kebanyakan masih tetap dalam kesesatan dan kefasikan. Di sini dicontohkan seperti Raja Najasyi. Raja mana itu? Raja Habasyah, Ethiopia ya, yang kalau kita baca sejarahnya panjang itu, akhirnya masuk Islam. Karena dia sebelum masuk Islam memang sudah terkenal menjadi raja yang bijaksana, yang luar biasa, sampai Rasulullah pernah mengutus 80 kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Gara-gara apa? Karena mendengar